Saudara siap memberi persembahan? Yang siap boleh katakan saya siap. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini kisah tentang perkawinan di Kana. Mujizat Yesus yang Yesus lakukan pertama kali. Firman Tuhan berkata begini, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus waktu perkawinan di Kana, Yesus bisa saja membuat anggur yang kualitasnya lebih rendah. Kualitas lebih rendah daripada anggur sebelumnya. Atau Yesus bisa saja membuat anggur, kualitas anggurnya sama seperti kualitas anggur yang pertama. Dan kalau Yesus melakukannya, saya percaya saudara, orang-orang, undangan, tamu undangan, dan kemudian tuan pesta pasti akan bersuka cita. Yang setuju bilang amin. Kalau saudara ada acara, saudara kehabisan makanan, ya, habis makanan, dan ada orang yang menawarkan makanan yang sudah jadi kepada saudara, bukankah hal itu menyelamatkan muka saudara? Dan saudara akan sangat bersyukur dengan bantuan orang lain. Dan kalau saya tuan pesta, saya akan sangat bersyukur karena dia menyelamatkan acara pesta pernikahan dan menyelamatkan muka saya. Ya betul, pernah dibantu orang dan kemudian terima kasih sekalipun bantuannya kecil. Yesus bisa membuat anggur yang kualitasnya di bawah karena itu umum, atau bisa membuat kualitas anggur yang sama. Bisa, dan orang yang menikmatinya, bahkan tuan pesta akan sangat bersyukur untuk apa yang Yesus kerjakan. Tetapi Yesus tidak melakukan yang sama saja, yang pada umumnya. Makanya yang pemimpin pesta bilang, biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dulu, setelah itu anggur yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yesus melakukan yang terbaik. Yesus memberikan yang terbaik. Yesus menjadikan air menjadi anggur yang terbaik. Yesus tidak melakukan yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, orang pada umumnya, tetapi Yesus selalu punya hasrat untuk memberikan yang terbaik. Dan kalau kita memberi persembahan, jangan memberi persembahan seperti kebiasaan. Yang penting so memberi. Yang penting kok kita ada ambil bagian di dalamnya. Yang penting sama seperti biasa orang lakukan, itu yang kita akan persembahkan. Ketika saudara memberikan persembahan, pastikan di dalam diri, di dalam hatimu, kamu punya hasrat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya tidak bicara nominal. Bukan saudara. Oh kalau 500 juta itu hasratnya besar memberi persembahan. Bukan saudara. Tapi waktu janda miskin memberi persembahan, karena dia punya hasrat yang besar, maka dia dipuji sama Yesus ketika dia memberikan persembahan. Waktu janda di Sarfat, ketika dia diminta untuk mempersembahkan apa yang dia miliki, dia kasih dengan hasrat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Dan pastikan ketika saudara memberi persembahan, pastikan yang saudara berikan apa yang kamu punya, air menjadi anggur. Apa yang dipunyai saat itu yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat.
Ketika engkau memberikan apa yang kau miliki dengan hasrat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan persembahanmu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika saudara memberi persembahan, apa yang kau punya, kasih dengan hasrat karena saudara mengasihi Tuhan. Apa yang saudara punya, kasih untuk Tuhan. Yang terbaik yang bisa saudara persembahkan, persembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara cuma punya 10.000, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bangun hasratmu untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kemudian pastikan motivasi kita memberi adalah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, saya tahu saya berkekurangan, tapi bukan motivasi supaya saya berkelimpahan, hidup berkelimpahan, saya memberi persembahan. Tetapi saya memberi persembahan dari kekurangan yang saya miliki. Motivasinya supaya Tuhan dimuliakan atas persembahan saya. Pastikan saudara. Karena ketika saudara memastikan bagian itu, maka Tuhan pasti akan mendatangkan mujizat atas hidupmu. Itu pasti. Mujizat pasti datang ketika engkau punya hasrat memberi yang terbaik. Apa yang kau punya, motivasinya untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti saudara menanam. Kalau saudara menanam, saudara pasti menuai. Berkat, ketika saudara memberi persembahan, berkat itu pasti saudara. Jadi gak perlu berdoa, Tuhan semoga persembahan saya mendatangkan berkat kembali untuk saya. Pasti, itu pasti saudara. Karena itu janji firman Tuhan. Tetapi yang pasti ketika saudara memberi persembahan, saudara harus memuliakan Tuhan.